Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita dari pengurus cabang PMI Pekalongan sedang melakukan halal bihalal ya, atau silaturahim ke kediaman senior. Jadi kita karena belum bisa mengadakan halal bihalal dengan kuantitas yang besar, kita door to door untuk bersilaturahim dengan senior-senior PMI yang ada di Pekalongan. Jadi rutinitas setiap tahun sekali sebenarnya PMI itu, terutama cabang Pekalongan, mengadakan kegiatan halal bihalal. Namun karena ada pandemi corona atau COVID-19, jadi halal bihalal tahun ini kemungkinan agak ditunda ya. Atau mungkin bisa juga tidak terlaksana sama sekali ya. Ya, kita coba lihat aja nantilah. Oke, ini kita mau sowan dulu, lagi nunggu yang punya rumah. Sebentar lagi mungkin sebentar lagi akan kembali. Kita walaupun sowan-sowan silaturahim dari pengurus cabang ke dalam senior, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, semua tetap pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer juga. Jadi kita tetap bersilaturahim tapi tetap menjaga keselamatan diri kita maupun sahabat-sahabat yang lain maupun juga senior yang kita kunjungi. Oke. Saksikan keseruan kita halal bihalal. Terus stay di channel IRTV Production. Jadi di sini kita masih menunggu, sambil menunggu ada yang sambil makan-makan. Ini pengurus cabang dan pengurus Kopri PC PMI Pekalongan ya. Jadi masih mencoba mendobrak pintu dari salah satu ngabincap cabang PMI Pekalongan. Rumahnya ya, kita sudah berada di dalam. Setelah kurang lebih tadi 3,5 jam kita di luar. Ya, namanya juga berjuang demi silaturahim ke senior. Lihat ini, ya masih mencoba belum jalankan. Ini namanya Mas Anwar. Dia senyum-senyum ini ya. Ketawanya elegan sekali ya. Bukan ketawa. Tuh, bang itu sebulan gue ngenteni. Merepresentasikan dulu saat usia itu ketika masa Pak Jawa mungkin Masya Allah. Gimana kabarnya? Ini sukses kemarin saat memberi takjil COVID
Masker. Mantap aja. Langsung masuk. Terus itu dari mana? Fundingnya langsung dari internal teman-teman. Jadi itu penjualan kaos semua. Alhamdulillah. Kaos kami Kaos harganya berapa? 60 dan 60. Nggak usah, kok nggak suruh membeli. Masih ada Pak satu. Jiwa. Beli atau beli. Iya. Lah Kalau yang lain masa saya apa? Bagi saya itu ketika ada suatu momen analog Gono Baby menjadi kebanggaan. Karena menjadi kops aku. Alumni. 66 lagi Pak Haji 100.000. Oh, sudah tua. Ya, terlalu sedikit. Alhamdulillah. Dari apa Pak? Andinnya sponsor. Berapa eksemplar biji kaos? 150. Ini Berapa? kalau lembaga ekonomi Berapa? 132 potong. Atau Iya. hanya segitu tuh? Iya, tapi ada yang itu Pak, banyak. Anggotanya 1.000 tapi ya. Bayar Soalnya gimana? PO-nya seminggu aja Pak. PO-nya seminggu langsung seminggu Oh, gitu. pembuatan. Jadi Kalau memang senior-seniornya Nanti ini ini, mungkin banyak nanti buat lagi yang sifatnya permanen. Jadi begini, nanti kan semua itu kan tidak hanya ikut mawabah, jadi minimal kan kebanggaanmu itu diwujudkan dengan representatif apa sebagai investor. Maksudnya kan teman-teman aktivis kan yang menggerakkan, kan butuh donatur. Nah, ketika kamu dari 1.000 orang minimal 600 potong lah ya. Bagi yang tidak aktif ya, yes, aku aktifnya rakyatan mencintai logo, ya nuku regolnya 1.000 kaca pertama orang ya, sehingga apa ya, artinya mengkolaborasikan antara movement dengan sistem. Nah, sekarang kan ada apa VB kan, ekonomi bisnis ya. Emang manajemennya kan dipakai gitu. Ya orang kan bukan mengambil sisi keuntungan, memberikan apa ya, Memberdayakan lah. memberdayakan. Jujur, pengakuan tok kan sekarang butuh ahlinya. Pengakuan tok dari 1.000 orang bangga saya ikut PMI. Nah, aktif kan butuh donatur. Orang-orang pengakuan kebanggaanmu sebagai PMI, monggo lah ini harga 60.000 atau 70.000. Ini kan untuk memberikan kegiatan. dari sini harga naik, Ya, di sini harga naik. lah monggo lah itu kan disepakati kan. Disepakati penuntut cabang kan. Artinya kan kita memberikan sinyal kayak gitu ya kan. Nah, seperti nanti kan perayon kan. Perayon ada berapa orang. Jadi ini orang Timapang kayak itu kan kita kan punya civil society. Tapi kalau ojo kami hamil itu saya manfaatkan itu sisi manajemen kan pakai. Engko sekolah kalau saya ilmu bisnis sisi fakultas bisnis. Mungkin Ayo semoga serahkan yang sesuai dengan bidangnya. Kita bukan berarti menjual kaosnya, tapi kan kebanggaannya kamu. Menjual logonya. Aku tak memberikan kaos, kamu menyumbangkan uang kan ganjaran apa? Tapi niatnya biaya atau bisnis tidak ada balanya, tapi yang ada kerasinya. Tapi nek cara Pak Islami kan, kok tak bikin kaos ini monggo ya. Tapi aku bangai ya. Nggak pakai duitnya gitu. Ya. Sudah kemana lagi ini? Baru kendaraan tadi sama teman-teman koper yang udah ke sahabat-sahabat koper. Ini apa lagi nih? Pengurusan lagi? Sabun dan koper. Sabun dan koper. Ketua koper. Harus Sebenarnya kalau cowok ada kan koper kan nggak mungkin cewek ya, nggak mungkin cowok kan. Lima. Kalah apa nyampat apa ya. Nah, saya itu kan tadi di mana ya? Di Sumur Jumlah Buku di belakang kampus Tain. Jadi kan tak buka WA, tak antar-antar ketika saya itu jam 12:30, katanya jam 1 selesai, jam 2 sudah
sampai rumah saya. Tapi nyampe ke sini kok adzan nang bayanku saya belum buka ini. Kamu rata sama Jawa enggak. Baru silaturahmi dari pagi muter sama namanya Pak D Teman. Dan saya itu kan orang Jenggot ada ya, orang Jenggot ada. Pak D Simbang pulang. Gang Sal. Gangnya mana mbak? Mana? Al-Amin, soal Al-Amin. Nah, begini. Kulon nih. Gila nih. Anak yang Govia Catering untuk muter Mbak. Dengar. Ngarep ya? Ngajeng Haji Syukur kalau lihat. Haji Syukur. Ngerti lah, Simbang itu. Ngeter sama Pak D Sutiman. Pak D Sutiman itu dulu mukholidnya karo Mbah Kiai Ilyas, ngerti ya? Kan pesan Simbang kan? Mbah Kiai Ilyas. Masalah Mbah Kiai Ilyas dan Pak Sidiman itu dulu kan berdagang di Purwokerto. Nah, para pedagang Purwokerto itu punya badan sosial namanya Basmindo. Gerak di bidang dulu cita-cita para pedagang itu di era Orde Baru pengen punya dokter yang dari NU, pengen punya ABRI, dulu ABRI kan belum dari NU. Akhirnya kan cita-cita itu hanya sebuah perkumpulan. Terus Mbah Rias itu mengajak ayo sowan ke Simbah Malik. Simbah Malik itu guru Mursyid Thariqah Syadzaliyah. Waktu itu rumahnya kan Purwokerto. Syadzaliyah. Nah, Pak D Teman kan diajak ke sana. Waktu diajak ke sana itu ternyata kan banyak santri dari berbumi sampai santri para habaib dari Asaga, Atos, Basirgan, bahkan Yahya, campur lah ya, ada berbumi. Di antara santri-santri itu membuang. Ini anak saya yang nomor 3 ya? Ya, oh iya. Anak saya yang nomor 3 itu kelas 1 di Banat Kudus. Cepulo. Kudus. Dan Asawiyah jalan. Yang nomor 2 di Mbati, Matolek. Oh itu Pak, lulusannya lulusan Pati Pak. Lulusan Pati. Matolek. Di Matoleknya? Pondok mana Mbak? Bahasanya PMH. Kalau perempuan silver. Hah? Nggih, PMH. Iya. Saya juga dulu pernah alumni sana. Oke. Dengan berarti tidak menangi bahasa ya? Menangi. Mana bahasa? Nggih, kalau tahun terakhir. Dengan masuk tahun berapa? Berarti mulai sana ya? Atau wusto? Kalau Wusto. Lulusannya mana-mana? Coba? MI-nya mana? Bisa. Banyak, banyak. Masya Allah. Saya dulu di lamun kamu di. Oke. Saya dulu menangi bahasa sebentar. Katanya saya 1 bulan tapi sempat ikut bernakel sebentar. Tapi waktu pondok yang dulu zaman tahun setelah itu saya pindah ke Merangke. Ya ini yang di sana saya anak saya. Foto Hia. Kenapa? Kalau saya di Putu Hia. Foto Hia. Sama Putu Hia itu. Oke, kita sudah sampai di rumah kedua ya. Di rumah senior juga Haji Tarom yang punya jagat futsal Buaran Pekalongan ya. Ini sudah di diaman beliau. Oke. Bagaimana keseruannya berjumpa dengan senior yang satu ini, kita saksikan acara halal bihalal kita Pak bersama Pak Haji Tarom ya. Ini. Assalamualaikum Bapak, di mana Mas? Bapak Tasik Medang, sekedap malih langsung itu. Oh, nggih, sik medal. Sekedap malih wasul. Anaknya yang punya rumah ini. Yang tidak diakui anaknya. Yang tidak diakui ya. Seperti pembantunya saja ini. Ini interiornya ada logo NU ya. Kalau bukan PMI nggak ada logo NU-nya ini. Ada Pak Foto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kopri PCPMI Pekalongan. Ini kacungnya. Kabar. Sila nanti. Tipis. Mau sholat tipis. Bu Anilang. Oke, Ketua Cabang PKB 3. Selamat dapat makan. Itu sekretaris. Setting ini ya, disinilah diaman beliau senior PMI Pekalongan. Itu sahabat-sahabat itu sudah ada di dalam. Berarti yang dimutus yang diganti yang diwai komisariat Rayon Tayin. Nikah sama ayahnya. oh nikah lain. Selamat gini nanti saya ini. Tengen garwane tapi niko tengen nyambut damel ten Bimasena. Bimasena. Niku berarti PLTU Batang. Oh, di perusahaan di sana. Oke. Relasinya PLTU Batang tapi derek PT-nya di Masing. Ya, Bimasena. Yang bagian apa? Berarti Sektor kesehatan. Gen lingkungannya niku Pak berarti Pak. Kalau PKBI Pak ini berjalannya dengan organisasi PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana. Kaya Terus fasilitator kesehatan khusus dengan keluarga sekitar PLTU Batang. Oh, yang situ sekitaran situ ya. Kira di dalam nenggon teknis ini bukan yang buka ke begini. Biasanya akan menghadapi agama ini untuk pakai Zoom. Iya dong, kayak pakai Zoom. Yo, lalu wifi, free wifi. wifi ID 5.000 sih Din sedina. Bisa. Indosat 2.000 segiga. So, aja nyorot to. Apa ya? Muda Din. apa? Lah Udin kan kuota harian lah. Orang bulanan. Untuk sanu lewat. Nek temu ki sing takoki. Nggae saldo ora? Dhisike pulsa. Di SPC. Tapi kegiatan di PCN berarti udah pertemuan ketemu Apa? di masjidnya pertemuan masih kalau di PCN. Ya masih. Lah kenapa? Enggak apa-apa kan? Oh iya. Ada floornya. Nah, Di depan ada floor soalnya. Flore diisi kuwi kok desinfektan. Soalnya kan mahasiswa kan nggak cakup daerah. Oh ya, sakit. Nah, lagi. Jadi berarti pertama kumpul ya? Setelah ada pandemi. karena corona itu berarti.
Konora kumpul-kumpul. Kuliah jelas juga ya. Jarang. Masih dari Hari misalnya kan kapan? Wacana ini sih bulan Agustus mulai wonten perkuliahan. New normal niku. Bon wonten niki nih napa namine? Rencana nih dari tanggal sekian. Total serasnya maksimal 15. Nah, mahasiswa ya beneran dong. Oke. Tapi wonten sing ngeluh mboten asal sangu ngoten apa? Pirang-pirang Kan ada 1000 alasan. tapi kemarin itu masih keberatan Pak walaupun daring tapi tetap bayar UKT terus meterannya masih sama. Tadinya kan full dijanjiin sama kementerian kan tadinya potong 10% minimal tapi ternyata prank ternyata enggak ada pemotongan itu yang membuat keberatan ini. Daring sampai Agustus jadi 2 bulan lagi Sekitar ya. lumayan. Oke, 10 giga lah. 10 giga. Jadi dari masing-masing kampung di sana ada lonjakan angka kematian enggak? Ngoten enten. Hah? Enggak ada loh. Pernah dengar ada rumah sakit yang kewalahan nangani pasien corona enggak? Pekalongan mboten. Ya mungkin punya saudara luar kota atau punya saudara yang dokter atau perawat. Ada enggak? Hah? Terus mboten. Orang-orang tuh? Parah-parah Jakarta tapi ketinggalan sih normal mau. Nah iya, ada ribut. Enggak ada. Kalaupun ada kuburan massal di Jakarta, apa itu corona semua? Oh, semua yang mati di rumah sakit di SOP COVID. Terus Mandarin ini kok ginjal tapi sesuai protokolnya. Terus keluarganya diminta itu enggak? Diminta untuk diaku atau dianggap sebagai COVID enggak? Betul. Cuman SOP-nya aja. Ada yang kayak gitu loh. Hah? Ada yang seperti tadi keluarganya dulu itu. Ya katanya ada, saya kan nggak dari sumber langsung ya, cuman ada yang bilang begitu karena anggarannya gede. Kan kalau dianggap COVID kan free, keluarganya kan nggak usah Bayar. ya, rumah sakit juga dapat anggarannya juga besar. Bulan niku kathah sing diisukan corona kathah. Diisukan corona. Nggih. Tapi do mati ora? Mboten. Lah ora. Cuman diisolasi paksa sering niki mun dadi mun 3. Diisolasi paksa. Dipaksakan isolasi. Dipaksa dijemput kalih pihak. Kenapa? Nek ingkang setunggal niku baru saja besukan. Terus niku ojek, terus jemput yang saking Jakarta. Terus riang terus langsung dianggap ini positif, terus niku malah 2 kali dideteksi loh positif, mboten positif malah akhirnya iku ditutup teng RSUD Kalisari saniki. Teng lagi kakak sapa-sapa. Positif di swab.
Rapid. rapid. Pertama Nek rapid. malam kalau ini 7 dan pekan Badu. Si rapid, Nggih. marah itu geger. Rapid itu kan reaktif, bukan positif. Nggih, iki pekan Badu pun ditutup. Kados dosane kula niku hari pertama Idul Fitri niku lockdown total. Mboten angsal home to home, mboten angsal napa-napa ditutup sedaya. Oleh Niku pemerintah desa. Kadus. Kados. Kepala dusun. Kados wonten niku kan berarti wonten dusun sing niku ojek niku akhirnya tiang-tiang sing dosadean ngoten disetop tidak boleh masuk kampung. Niku bener-bener ekonominya langsung niku. terus itu yang ojek positif di swab atau positif di rapid? Terus sampun di swab. Di swab positif. Meriang Nggih, batuk biasa. biasa, Nggih. tapi langsung ke rumah sakit. Nggih. Terus Kondisi ke tonggo rumah kampung sakit. niko tapi daerah Kecamatan Reban saking gua daerah niko. Ini Tablik akbar. tablik akbar niku ya positif. Jamaah tablik, Nggih. kabar. Nggih, lan. Nggih, kan acarane tablik akbar niku sing ten goa. Bukan tablik kabar. Apa namanya? Ijtima. Nggih istimewa niku. Istimewa. Niku sakniki sampun teng Karyadi, cumi pas wangsul niku wonten sing salim akhirnya dikabarkan kena juga niku dadose teng Batang sing selatan niku rada mriku no. Mencekam. Suasana niki rada benten kados mriki. Mencekam. Mengerikan. Terus PMI melihat fenomena semacam ini gimana? Ini ketuanya. Ya dari kemarin kan kita mengikuti aturan pemerintah aja. Ini aturan pemerintah. Ya. Ya, mengikuti aturan pemerintah ya, tapi ketika pemerintah tidak bisa menjelaskan dan bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat kelas menengah ke bawah terus Ya udah ada semua diskusi semacam itu. nah, kan kita bisa ngasih apa ya semacam opini yang berbeda ya pada pemerintah, karena pemerintah itu kan juga butuh itu bahwa apa sebenarnya yang terjadi di bawah itu tidak seperti yang mereka pikirkan juga, apalagi kalau pemerintah kabupaten kota ke bawah ya, sampai ke desa sampai ke RT, mereka kan hanya mengikuti perintah saja. Terus misalkan itu tadi yang batuk-batuk terus kemudian dibawa ke rumah sakit, kira-kira tambah menderita kok ya? Padahal yang dilihat mriki malah kados lebih sembarangan kontak fisik dan sebagainya. Dan kalau niku setiap saking keluar kota harus karantina dulu wonten tempatnya. Jadi sekolah-sekolah SMP terus balik dusun wonten dijadikan tempat karantina. Terus lebih ketat, tapi kok malahan dikabarkan positif kok lebih banyak di sana. Nah ya mungkin saja kalau di kota itu dilakukan rapid test, mungkin sepertiga atau seperempat warganya ya reaktif. Tuh, rapid test itu kan akurasinya belum bisa dijamin. Ini apa nih? Pas kalau ini di rumah sakit